Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal ubba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah menuntun, Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa undangan yang disediakan oleh Allah. Bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Para jamaah rahimakumullah, Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu berhitung dan mengevaluasi diri bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya, menyelamatkan diri dari segala bentuk kehinaan, dari segala bentuk keburukan, tetap dan merawat, menjaga hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan di Al-Quran, Allah sudah membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita. Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan petunjuk di Al-Quran surat ke-49. Surat Al-Hasr, dari 18 ayat itu dipilih ditempatkan di ayat ke-13. Allah menunjukkan petunjuk berharga tentang siapa orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan para jamaah, orang yang bertakwa itu memiliki 3 mahkota. Pertama, orang itu tercatat menjadi hamba yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika hidupnya, taqwallah ayyuta'ah. Orang yang dalam hidupnya selalu taat kepada Allah. Nah, ketaatan ini ada 2 prinsip dasar. Pertama, taat di dalam menjalankan semua perintah Allah. Dan yang kedua, taat di dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, orang itu tercatat menjadi orang yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika dia memiliki mahkota apa? Taqwallah wa yuskaro fala yukfar. Orang yang dimuliakan Allah itu kalau orang hidupnya selalu bersyukur, tidak jatuh ke dalam kekufuran. Nah, orang itu tercatat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ketika dia memiliki 3 mahkota. Pertama, orang itu menjadi hamba yang pandai bersyukur ketika dia mampu iktirafan.
Apa iktirafan? Iktirafan itu adalah mengerti dan menyadari bahwa semua yang dia miliki itu semata-mata anugerah dari Allah yang tidak selayaknya dan sepatutnya itu menjadikan dirinya menjadi orang yang sombong. Ketika melihat semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dia sadari jawaban simpel, singkat, sederhana akan menunjukkan hadza min fadli rabbi, dan itu tidak akan pernah dia sia-siakan. Iktirafan. Apa yang kedua? Orang itu tercatat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ketika dia mampu memiliki mahkota orang yang bersyukur yang kedua. Apa? Tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu mengerti dan menyadari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka diikuti dengan ketaatan kepada Allah. Nikmat diikuti dengan ketaatan. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Menjadikan dia lebih takut kepada Allah. Menjadikan dia lebih cinta kepada Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah meningkatkan kualitas kehambaan diri kepada Allah. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah dijawab dengan tunduk, patuh, berserah diri, rukuk dan sujud kepada Allah. Itu tahaddus bin nikmah. Apa mahkota yang ketiga? Orang itu tercatat menjadi hamba yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika dalam hidupnya dia bersyukur kepada Allah. Dan mahkota ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah adalah tasyrifan. Ada iktirafan, ada tahaddus bin ni'mah, dan yang ketiga adalah tasyrifan. Apa tasyrifan? Tasyrifan itu orang yang mengerti dan menyadari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, hendaknya dia tidak rasakan untuk dirinya semata, apalagi untuk bermegah-megahan, apalagi untuk membangga-banggakan diri dan kepuasan diri semata. Tidak. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah itu mengalirkan kebaikan bagi orang lain, menjadi keran kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan sehingga dia betul-betul bisa merasakan hidup penuh kebarokahan. Itu namanya tasyrifan. Nikmat yang diberikan oleh Allah kemudian itu menjadi kenikmatan dan kenikmatan bagi orang lain. Menjadi keran kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan dengan bertakwa kepada Allah itu, Allah tunjukkan kepada kita, dibukakan oleh Allah jalan keberuntungan. Ditunjukkan oleh Allah jalan kegembiraan. Ditunjukkan oleh Allah jalan kebahagiaan. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat Asy-Syam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Maka di situ ditunjukkan manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Dan di ayat 7 itu Allah tunjukkan wa nafsi wa ma sawwaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah rawat, Allah jaga, Allah bimbing, Allah berikan petunjuk. Di ayat yang ke-8 Allah tunjukkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu Allah tunjukkan ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jika jalan takwa, jalannya orang yang taat. Jika jalan takwa, jalannya orang yang bersyukur.
Jika jalan takwa, jalannya orang yang selalu ingat kepada Allah, maka jalan kehinaan, jalan fujur tentu sebaliknya. Kalau jalan takwa jalannya orang yang taat, maka jalan fujur jalannya orang yang durhaka. Kalau jalan takwa jalannya orang yang bersyukur, maka jalan fujur, jalan kehinaan adalah jalannya orang yang ingkar. Kalau jalan takwa jalannya orang yang selalu ingat kepada Allah, maka jalan fujur adalah jalannya orang yang lalai kepada Allah. Jalannya orang yang ingat kepada Allah, sebagaimana jalannya orang yang bersyukur kepada Allah, maka ada 3 mahkota yang dimiliki bagi orang yang selalu ingat, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Apa mahkota pertama? Mahkota pertama disebut dengan Al-Wafa. Mahkota kedua disebut dengan As-Sofa. Dan mahkota yang ketiga disebut dengan Al-Jafa. Apa Al-Wafa? Al-Wafa itu adalah orang yang dalam hidupnya, As-Sofa itu orang yang dalam hidupnya selalu membersihkan hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih inilah yang mengantarkan setiap pribadi, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia akan merasakan al-itminan. Maka orang yang berzikir dijelaskan di Al-Quran, tatmainnul qulub. Kenapa? Bersih hatinya, sehingga dia menghadirkan dalam hidupnya ketenangan. Yang berikutnya Al-Jafa. Al-Jafa itu apa? Orang yang betul-betul merasakan keseimbangan jiwa, di mana antara dipuji dengan dicaci sama saja. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga di ayat yang ke-9 tidak berlebihan. Orang yang memilih jalan kemuliaan itu kemudian apa yang dia rasakan? Keberuntungan dalam kehidupan. Maka di ayat yang ke-9 itu Allah tunjukkan apa itu, Pak? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa? Orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Di situ menggunakan kata aflaha. Aflaha itu beruntung. Ada punya anak diberi nama apa, Pak? Sa'adah. Sa'adah itu beruntung. Yang diberi nama Faza. Faza itu beruntung. Tapi di ayat ini Allah menggunakan kata aflakah. Apa aflakah? Aflakah itu keberuntungan berproses. Tidak seperti apa itu, Pak? Membalik tangan. Tapi untuk menjadi orang yang mulia, diawali dari orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Maka ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Surat ke-59, surat Al-Hasr ya. Ayat yang ke-18 itu. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang yakin kepada Allah. Mukmin didorong oleh Allah. Diproses sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas kehambaannya. Dari mukmin, dari orang yang beriman kepada Allah, dari orang yang yakin kepada Allah, menjadi mutakin, menjadi orang yang memilih jalan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Maka bagaimana orang yang meningkatkan derajat kehambaannya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Apa yang sudah kita tempuh, kita lakukan dan kita perjuangkan untuk mengisi, untuk investasi, untuk kehidupan yang akan datang. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok ya harus lebih baik daripada sekarang.
Kesempatan yang diberikan oleh Allah hendaknya tidak boleh disia-siakan. Boleh disia-siakan. Khairun nas, sebaik-baik di antara kalian man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang diberikan kesempatan umur oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, dan semakin baik amal perbuatannya. Sebaliknya wasyarrun nas, sejelek-jelek manusia siapa? Man tola umuruhu wasa'a amaluhu. Siapa yang diberikan kesempatan umur oleh Allah dan semakin buruk amal perbuatannya. Islam betul-betul mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk on the track, untuk berada di jalan yang lurus, berada di garis orbit yang benar, sudah ditata dan diatur oleh Allah. Waktu sedemikian mahal dan berharga. Coba kita renungkan, kapan Allah melepaskan kita? Di tengah-tengah tertidur, terlelap, Allah dekati kita, Allah panggil kita, Allah muliakan kita, Allah tunjukkan kepada kita, ini malam. Dan malam itu menjadi standar kualitas hidup. Hina atau mulianya seseorang ditentukan dari kualitas malam. Bagaimana kita memanage waktu malam yang disediakan oleh Allah. Ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam pertengahan, ada sepertiga malam akhir. Siapa orang yang paling sukses? Siapa orang yang paling berhasil? Orang lain silakan tertidur, orang lain silakan terlelap. Tapi orang yang ingin mendapatkan derajat kemuliaan, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan malam yang diberikan oleh Allah. Karena itu Allah panggil wal-laili. Demi waktu malam. Malam itu penting dan berharga. Ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita? Bisa jadi ini malam terakhir untuk kita. Atau tinggal sepekan. Atau tinggal 1 bulan. Atau tinggal berapa. Tapi yang pasti, orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Dan salah satu waktu yang disediakan oleh Allah adalah waktu malam. Atani Jibril, faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka majitun, wa akhbib ma syi'ta fa innaka mufarikun, wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bih, wa alam annar syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighbanu anin nas. Suatu saat Allah mengutus malaikat Jibril menemui Rasulullah, mendidik kemuliaan hidup kepada kita semua umatnya. Apa yang disampaikan? Katakan Muhammad, isma syi'ta fa innaka majitun. Silakan hidup semau kalian, tapi catat dan ingat, hidup kalian dibatasi oleh adanya kematian. Yang kedua, wa akhbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Silakan cinta dengan segala kenikmatan dan kesenangan dunia. Tapi apapun yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah di dunia ini semau-mau kita. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Maka Allah ajarkan kepada kita, wa'lam, ketahuilah, annas syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang beriman tandanya 2. Apa hidup mulia yang pertama? Qiyamuhu bil lail, menghidupkan malam. Yang kedua apa? Wa izuhu istighwanu anin nas. Hidup tidak bergantung kepada manusia. Yakin kepada Allah. Kemudian menjadikan malam-malamnya malam yang hidup. Rukuk dan sujud, berzikir, tilawatil Quran, menghidupkan malam. Maka dialah orang yang mendapatkan derajat kemuliaan. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang disediakan oleh Allah. Panjenengan pirsani di Quran. Surat ke-17. Surat Al-Isra. Ayatnya ayat 78. Allah telah berikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita tentang kemuliaan kehidupan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ada tempat termulia. Ada tempat termulia, ada tempat terpuji yang disediakan oleh Allah yang tidak bisa ditukar dan digantikan dengan apapun. Bagi siapa? Orang yang tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Kapan Allah lepaskan kita? Pada waktu fajar Allah dekati kita. Allah panggil kita. Betapa miskin dan gagalnya orang yang kehilangan waktu fajar. Maka di Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Kenapa Allah menyatakan waktu saat fajar dijadikan sumpah oleh Allah? Karena waktu fajar begitu penting dan berharga, menjadi standar kualitas. Tidak ada orang yang paling kaya melebihi orang yang mendapatkan karunia besar yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Waktu subuh. Waktu subuh itu menjadi berharga. Kenapa? Pada waktu subuh itu Allah bagi-bagi kekayaan yang kekayaannya itu dahsyat, jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Hanya sekedar dua dunia. Dunia seisinya saja itu tidak sebanding. Dua dunia sekalipun itu tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya kekayaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mengisi waktu subuhnya dengan takwa kepada Allah. Apa itu? Wal fajr maknanya adalah wassolatil fajr. Sebab pada waktu subuh itu Allah bagi kekayaan. Kekayaan itu bernama sholat subuh. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja nilainya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Apatah lagi sholat subuhnya. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang merawat sholat di 2 dingin, maka dia dijamin surga. Apa sholat al-bardain? Apa sholat di 2 dingin? 1, sholat subuh. Sholat yang dilakukan dalam kondisi masih dingin. Maka disebut Rasul dengan sholat al-bardain. Yang kedua apa? Sholat asar. Kenapa sholat asar disebut dengan sholat al-bardain? Sebab bergesernya panas terik menuju kepada dingin. Enak-enaknya orang bermalas-malasan. Enak-enaknya orang leyeh. Digunakan untuk sholat asar, disambut panggilan Allah, maka man sholal bardain dakhalal jannah, man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang merawat sholat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah. Masya Allah, penjagaan Allah itu maknanya tidak hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Apa? Diselamatkan dari dahsyatnya azab neraka, dimuliakan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ada kekayaan yang diberikan oleh Allah. Maka Allah panggil dengan wal fajr. Demi waktu fajar. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Man sholal fajru ya fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil an'am. Wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau sholat subuh, selesai sholat subuh dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Rasul menunjukkan kepada kita 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu syirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat ini dibaca selesai sholat subuh. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan tolong, Allah akan jaga, Allah akan bimbing. Diturunkan oleh Allah kepada orang itu berapa? 70 malaikat.
Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat ini bertasbih. Wa yastaghfiruna. Malaikat ini memohonkan ampun untuk orang. Malaikat ini memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu. Ila yaumil qiyamah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Di kesempatan yang lain Allah panggil dengan wadduha. Kapan Allah lepaskan kita? Di kesempatan lain Allah panggil dengan wan nahari. Demi waktu siang, nanti pada waktu sore Allah panggil dengan wal asri, demi waktu asar. Kapan Allah lepaskan kita? Maka betul-betul Allah didik. Allah mengajarkan kepada kita supaya tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah memberikan kesempatan umur, perguliran waktu sedemikian rupa diberikan oleh Allah. Maka Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita. Ada waktu itu yang hanya kita. Baik itu perhitungan menurut apa Pak? Peredaran bulan. Yang satu peredaran matahari. Maka ada kita kenal tahun Syamsiyah. Ada kita kenal tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah itu mendidik kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah Syiyamur Ramadan. Peredaran matahari itu menentukan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Dan peredaran matahari yang kita kenal dengan Masehi itu adalah milik kita. Dan catatan tahunnya itu justru dari kita. Karena Allah yang mengajarkan. Coba cari di kitab lain. Adakah perhitungan seperti yang diajarkan di Al-Quran? Kalau di Al-Quran jelas. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-36. Surat Yasin ayat 38. Ayat 39. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika takdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ditunjukkan oleh ada manzilah. Ada garis orbit yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang itu semua mendidik dan mengajarkan kepada kita. Untuk on the track. Untuk teratur. Ada pilihan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Pantas dan tidak berlebihan. Maka tadi apa? Ayat 9 dari surat As-Sam tadi apa Pak? Qad aflaha man zakkaha. Pakai kata aflaha. Aflaha itu keberuntungan yang berproses. Ada progres. Ada peningkatan. Ada terus yang harus diperjuangkan. Untuk orang yang mencapai titik kemuliaan. Bertakwa kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Tinggalkan segala bentuk kehinaan. Tinggalkan jalan fujur. Pilihlah jalan kemuliaan. Menjadi jalannya orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat 7. Ayat 8. Ayat 9. Ayat 10 dari surat Asy-Syam. Jelas di situ Allah tunjukkan apa? Kata kunci keberuntungan, kesuksesan dan kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang memilih hidup dalam kemuliaan. Ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi. Siapa yang merugi? Orang yang mengotori jiwanya. Orang yang tidak mau taat, dia hidup dalam kedurhakaan. Orang yang tidak mau bersyukur, hidup dalam keingkaran. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka hidup dalam kelalaian. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadikan hidupnya kehilangan rahmat dari Allah. Panjenengan pirsani di Quran. Surat ke-7, surat Al-A'raf. Ayatnya ayat 146. Di surat Al-A'raf ayat 146 itu Allah memberikan peringatan berharga kepada kita. Tentang orang-orang yang hidupnya menyombongkan diri di permukaan bumi. Tidak mau diatur oleh Allah. Tidak mau mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka dia betul-betul mendapatkan kerugian besar dalam kehidupannya. Dia kehilangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha
Wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku jauhkan dari rahmatku. Siapa orang yang kehilangan rahmat Allah? Di ayat ini jelas Allah tunjukkan yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haq. Manusia yang hidup dengan menyombongkan dirinya di permukaan bumi. Apa cirinya? Orang sombong itu ciri pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Tidak mau diatur oleh Allah. Yang kedua apa? Dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah, tidak menjadikan dia sadar diri. Tapi justru menjadikan lupa diri. Maka dia menampilkan perilaku dalam kehidupan dengan meremehkan atau merendahkan orang lain. Di ayat ini, ayat 146 surat ke-7, dijelaskan oleh Allah. Orang yang kehilangan rahmat Allah itu pertama, wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha. Kalau ditunjukkan, dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak mau beriman. Yang kedua, wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Jika ditunjukkan tentang orang yang sukses, rusdi, orang yang hidup dengan petunjuknya Allah sehingga dia bahagia, jawabannya tetap dengan kesombongannya. Apa Pak? La yattakhiduhu sabila. Saya tidak peduli, saya tidak mau melewatinya. Berikutnya, wa iyarau sabilal ghayyi. Jika diingatkan, ditunjukkan kepadanya, ini jalan hina, ini jalan buruk, jalan mengantarkan menuju penderitaan. Wa iyarau sabilal ghayyi. Apa jawabannya? Yatakhiduhu sabila. Dia tetap sombong, Pak. Dia jawab, saya tidak peduli, saya melewatinya. Kenapa sedemikian keras kepala? Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan manfaat barokah beberapa ayat yang kita telah dan kita baca, Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semua dicatat dan dikelompokkan menjadi hamba yang soleh, yang mampu beramal soleh. Umur kita menjadi umur yang barokah. Marilah kita sempurnakan majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al awwala hadza yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ij'al awwala hadza yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna